Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti setiap sesi dalam persiapan TKA 2026. Bersama Kanana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, hari ini kita akan bahas materi tentang dimensi 3. Nah, ini akan terbagi menjadi beberapa part, jadi ini adalah part yang pertama. Nah, jadi dimensi 3 ini akan muncul pada subtes matematika wajib. Jadi semua adik-adik harus mengikuti matematika wajib tersebut dan akan bertemu dengan materi yang berkaitan dengan dimensi 3. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam dimensi 3? Nah, ada 3 subtes yang akan kita bahas. Yang pertama ada unsur-unsur dimensi 3. Yang kedua ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Dan yang ketiga ada jarak titik ke titik dalam dimensi 3. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke submateri yang pertama, yakni tentang unsur-unsur dimensi 3. Nah, kita lihat dulu. Di sini karena ambil satu contoh bangun, yaitu bangunnya adalah kubus ya. Nah, jadi unsur-unsur dalam dimensi 3 itu ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya titik sudut. Nah, apa sih titik sudut itu? Jadi adik-adik, titik sudut itu adalah titik potong atau pertemuan dari 3 rusuk atau lebih pada bangun ruang. Jadi pertemuan 3 rusuk ya, berarti contohnya di sini kan adalah titik sudut A. Nah, berarti kalau misalkan kita mau tulis titik sudut yang lainnya, berarti bisa kita tulis ada titik sudut B, kemudian ada titik sudut C, ada titik sudut D, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi adik-adik boleh melengkapi setiap titik sudut yang ada dalam kubus yang diberikan. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke unsur yang kedua, yakni rusuk. Nah, rusuk ini merupakan garis yang merupakan perpotongan antara 2 bidang dalam dimensi 3. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini yang merupakan rusuk itu adalah garis AB yang merupakan pertemuan dari bidang ABCD dengan bidang ABFE. Gitu ya. Jadi contohnya tadi AB, kemudian contoh lainnya bisa BC, kemudian bisa CD, kemudian DA, kemudian dan seterusnya. Jadi ini ada banyak rusuk dari kubusnya. Adik-adik tinggal lengkapi ya. Nah, untuk kelengkapan dari rusuk kubusnya. Nah, sekarang kita ke unsur yang ketiga, yakni bidang. Nah, bidang ini adalah daerah atau permukaan datar yang membatasi bagian dalam dan bagian luar dari dimensi 3-nya. Nah, contohnya bidang ABCD. Jadi bidang ABCD yang boleh kita sebut sebagai bidang alas. Kemudian bidang yang tutupnya, nah boleh contoh lainnya adalah EFGH. EFGH. Kemudian bisa juga kita ambil bidang yang tampak dari depan. Berarti boleh ABFE. Gitu ya. ABFE. Kemudian yang tampak dari belakang berarti bisa kita ambil DCGH dan seterusnya. Gitu ya. Semoga jelas untuk bidangnya. Nah, berikut kita ke unsur-unsur yang keempat, yakni diagonal bidang. Nah, ada kata diagonal, berarti yang dimaksud di sini adalah rusuk ruas garis yang menghubungkan 2 sudut yang berhadapan pada bidang yang sama. Jadi kuncinya adalah yaitu pada bidang yang sama atau boleh kita sebut pada sisi yang sama. Nah, jadi sebelum kita menentukan diagonal bidangnya, adik-adik perhatikan dulu sisinya yang mana atau bidangnya yang mana. Nah, taruhlah kita mengambil bidang yang alasnya ya, taruhlah bidang ABCD. Berarti sudut yang berhadapan itu kan bisa kita lihat adalah A dengan C. Nah, sehingga kalau kita tarik garisnya, berarti garis A ke C itu kita sebut sebagai diagonal bidang. Nah, kalau misalkan dari B ke D itu kan bisa kita tarik garis juga karena 2 titik sudut ini berhadapan.
Berarti boleh kita tulis di sini, yaitu garis BD. Nah, kemudian kalau kita pindah ke bidang yang lainnya, berarti taruhlah kita ambil bidang yang tutupnya. Berarti dari E ke G itu merupakan diagonal bidang juga. Berarti dari E ke G, kemudian boleh juga dari H ke F. Nah, tinggal kita hubungkan HF dan seterusnya. Gitu ya, jadi adik-adik perhatikan setiap sisi yang ada, kemudian tentukan diagonal bidangnya. Nah, kemudian kita ke unsur yang kelima, yaitu diagonal ruang. Nah, berarti kalau diagonal ruang itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut juga. Nah, hanya dia tidak terbatas pada satu sisi, tetapi dia melintasi bangun ruangnya atau dimensi tiganya. Gitu ya, sehingga kalau misalkan kita ambil contoh yaitu titik A yang melintasi dimensi tiganya atau bangun ruangnya kan itu kalau kita hubungkan dengan G. Nah, berarti garis A ke G itu merupakan diagonal ruang. Nah, contoh lainnya boleh kalau misalkan kita ambil dari B, nah kita hubungkan ke H. Gitu ya, berarti sini kita lengkapi ada B ke H. Kemudian boleh juga kalau kita ambil dari C ke E. Berarti, nah ini juga diagonal ruang. Oke, dari C ke E dan seterusnya. Gitu ya, semoga jelas untuk diagonal ruang. Nah, unsur terakhir yaitu diagonal bidang diagonal. Nah, diawali kata bidang, berarti dia akan berbentuk sebuah bidang atau berbentuk sebuah sisi permukaan datar dalam dimensi 3. Nah, jadi yang dimaksud bidang diagonal yaitu bidang pada bangun ruang atau pada dimensi 3 yang terbentuk atau yang dibatasi oleh dua diagonal bidang yang sejajar. Berarti trik untuk menentukan bidang diagonal adalah adik harus cari diagonal bidang yang sejajar dulu. Nah, taruhlah misalkan kita ambil yang A ke C. Gitu ya. Berarti kalau misalkan kita ambil dari A ke C kan sejajar dengan E ke G. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita bentuk agar menjadi bidang, tinggal kita hubungkan aja. Nah, sehingga ACGE itu adalah salah satu bidang diagonalnya. Gitu ya. Semoga jelas untuk bidang diagonal. Contoh lainnya, ini bisa kita ambil misalkan dari B ke G. Nah, ini kan juga diagonal bidang akan sejajar dengan E ke H. Tinggal kita hubungkan membentuk sebuah bidang. Nah, akan terbentuk bidang diagonal. Berarti contoh lainnya adalah A, B, G, H. Ini dan seterusnya. Oke, semoga jelas untuk unsur-unsur dalam dimensi 3 atau bangun ruang. Nah, kita lanjut ke contoh berikut ini. Nah, kita mengidentifikasi pada bangun ruang yang berbeda. Ya, kita lihat dulu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan bangun yang diberikan, itu kan berupa tabung ya. Oke, nah berarti kita tentukan unsur-unsurnya, kita lihat apakah terdapat titik sudutnya. Nah, titik sudut itu kan sesuai definisinya tadi, itu adalah pertemuan dari rusuknya kan. Nah, sementara di sini kan tidak ada pertemuannya kan, maka titik sudutnya di sini adalah 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan lagi rusuknya. Nah, rusuk ini kan itu adalah pertemuan atau titik atau garis potong antara dua bidang. Maka bisa kita lihat rusuknya itu adalah ini 1, 2. Nah, berarti rusuknya ada 2, tetapi di sini bisa kita sebut dia rusuknya rusuk lengkung atau melengkung. Kalau yang sebelumnya kan dia memiliki rusuk yang datar ya. Oke. Kemudian berikutnya bidang. Jadi bidang itu kan adalah bidang permukaan datar. Berarti bisa kita lihat untuk bidang yang pertama bidang alas, kemudian bidang tutup dan bagian selimut dari kubus ini. Dari tabung ini ya. Gitu ya. Berarti ada 3 bidang yang ada pada tabungnya. Nah, kemudian kita lanjut ke diagonal bidang. Nah, karena di sini kan tadi tidak ada titik sudutnya, berarti diagonal bidangnya juga akan 0. Kemudian diagonal ruangnya juga akan 0. Nah, kemudian bidang diagonalnya juga akan 0. Karena
untuk diagonal itu kan merupakan terutama dua ini ya, itu adalah garis yang dihubungkan dari dua titik yang saling berhadapan. Sementara untuk tabung itu tidak ada titik sudutnya ya. Oke, dan contoh-contoh yang lainnya ya, silahkan adik-adik identifikasi kalau misalkan diberikan bangun seperti limas, kerucut, dan sebagainya. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, yakni tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, kita lihat dulu. Ini ada kedudukan titik bisa kita lihat pada 3 materi ya. Apakah dilihat dari kedudukan titik terhadap titik, kemudian kedudukan titik terhadap garis, maupun terhadap bidang. Nah, jadi untuk kedudukan titik terhadap titik, yang pertama adalah bisa 2 titik saling berimpit. Jadi tepat berada di tempat yang sama, titik A dengan titik B. Gitu ya, maka dikatakan sebagai 2 titik yang berimpit. Nah, kemudian berikutnya kedudukannya adalah tidak berimpit ketika titik A dengan titik B tidak berada di posisi yang sama, gitu kan? Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, kemudian kita ke kedudukan titik terhadap garis. Jadi ada 2 juga kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik tersebut bisa berada di ruas garisnya, atau bisa kita sebut terletak pada garis. Nah, boleh kata kuncinya di sini ya, terletak pada garis. Nah, kemudian kedudukan yang kedua adalah tidak terletak pada garis, artinya dia berada di luar dari garisnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah kedudukan titik terhadap bidang. Jadi taruhlah bidangnya itu adalah bidang W ini. Kemudian, nah titik ini tepat berada di sekitar atau pada bidangnya. Jadi boleh di sini kalau misalkan ada titik B di sini, itu juga bisa kita katakan bahwa titik B terletak pada bidang. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu tidak terletak pada bidang ketika titik A ini tidak berada di bidang W yang diberikan. Seperti itu ya, semoga jelas untuk kedudukan titik. Nah, kita lanjut ke kedudukan yang berikutnya, yakni ada kedudukan garis. Nah, kedudukan garis ini bisa kita tinjau dulu terhadap garis, jadi garis dengan garis ya. Nah, berarti yang pertama kita lihat, nah ada kesamaan dengan titik bahwa garis juga itu bisa berimpit ketika tepat berada di posisi yang sama. Jadi garis G dengan H posisinya seperti ini. Panjangnya boleh sama, boleh juga berbeda. Taruhlah garis H panjangnya sekian. Nah, berarti karena dia barisan di tempat yang sama, berpotongan di titik yang sama, maka dikatakan sebagai 2 garis yang berimpit. Nah, kemudian kedudukan berikutnya adalah berpotongan. Nah, jadi posisinya adik-adik bisa perhatikan, dia akan bertemu di satu titik. Nah, kalau tadi berimpit itu dia bertemu di banyak titik. Gitu ya. Nah, jadi kalau berpotongan dia hanya satu titik saja. Jadi titik potongnya taruhlah kita sebut sebagai di titik A. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada garis yang sejajar. Nah, garis yang sejajar ini tidak memiliki titik potong. Sehingga jarak dari setiap garis ini kalau kita tarik ke sini kan dia akan selalu sama jaraknya. Dan kalau kita perpanjang garisnya, dia tidak akan pernah bertemu di satu titik manapun. Nah, oke, semoga jelas. Terakhir kita ke 2 garis yang bersilangan. Nah, 2 garis bersilangan ini terjadi ketika dia berada di bidang yang berbeda. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di satu sudut, taruhlah kita lihat dari atas ya, seolah-olah garis H dengan garis G itu berpotongan. Nah, tetapi untuk posisi yang lainnya, kalau misalkan kita lihat dari depan, ini kan tidak berpotongan karena tidak bertemu pada satu titik. Maka hubungan atau kedudukan 2 garis ini kita sebut sebagai bersilangan. Seolah-olah kayak berpotongan tetapi dia tidak bertemu, ya. Nah, kata kuncinya adalah dia berada di bidang yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kedudukan berikutnya, yakni kedudukan garis terhadap bidang. Di sini ada 3 kedudukannya, yakni yang pertama, garis itu bisa terletak pada bidang. Seperti ilustrasinya ini, boleh juga kalau misalkan kita tarik garis di sini, nah ini juga bisa kita katakan terletak, ini juga terletak pada bidangnya. Nah,
Kemudian berikutnya ada sejajar dengan bidang. Nah, kalau sejajar dengan bidang bisa kita bayangkan bahwa posisi bidang dengan garis ini tidak sebidang. Seperti itu ya, berbeda bidang. Nah, berarti posisinya seperti ini. Ini bidangnya dan ini garisnya. Sehingga kalau misalkan kita tarik garis sebarang dari garis ke bidang, itu memiliki jarak yang sama juga. Oke, semoga jelas untuk yang ini. Terakhir ada garis menembus bidang. Jadi dia bisa kita ilustrasikan sebagai berpotongan antara garis dengan bidangnya. Jadi garisnya akan menembus bidang. Gitu ya. Oke, semoga jelas untuk kedudukan garis. Kita lanjut lagi ke kedudukan berikutnya. Oke, nah kedudukan bidang itu ada 3 juga. Jadi ini lebih ke bidang dengan bidang, karena kalau bidang dengan garis itu sama saja dengan materi sebelumnya. Nah, berarti yang pertama adalah berimpit dengan bidang. Jadi ada 2 bidang yang sama posisinya. Gitu ya. Nah, ini tepat berada di posisi yang sama. Nah, apakah ukurannya sama? Boleh juga. Apakah berbeda? Itu juga boleh ya. Nah, kemudian berikutnya ada sejajar dengan bidang. Gitu ya. Nah, berarti setiap titik kalau kita tarik di sini, nah itu juga akan sama jaraknya ke bidang yang lainnya ya. Tetapi ingat, jarak yang ditarik atau garis yang ditarik itu harus tegak lurus dari bidang pertama ke bidang yang kedua. Nah, kemudian berikutnya 2 bidang yang berpotongan. Gitu ya. Jadi ilustrasinya ada kemiripan dengan yang garis. Jadi dia ada titik, bukan titik potong ya, tapi garis potong. Karena dia berpotongannya bukan hanya di satu titik, dia banyak titik yang membentuk sebuah garis. Gitu ya. Semoga jelas untuk kedudukan bidang. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal yang berkaitan dengan kedudukan dalam unsur-unsur dimensi 3. Di sini kembali diberikan kubus. Nah, yang ditanyakan adalah kedudukan titik D terhadap ACH. Berarti kita lihat dulu titik D-nya. Titik D-nya kan yang ini. Kemudian pada bidang ACH. Berarti ACH yang ini kan, yang garis hitam ini, yang di dalam dimensi 3-nya. Nah, kalau kita bayangkan titik D ini kan dia tidak berada di bidang ACH. Gitu ya. Berarti kedudukannya adalah di luar bidang. Gitu ya. Oke, tidak berada pada bidang. Nah, kemudian kita ke bagian B. Kedudukan garis EG terhadap AH. Berarti EG-nya kan kita gambar dulu. Berarti garis EG terhadap garis AH. Berarti AH-nya kan yang ini. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini akan tampak berpotongan di titik ini ya. Oke, ini seolah-olah berpotongan. Tetapi kalau kita lihat dari posisi yang berbeda, taruhlah kita lihat dari samping, itu kan antara AH dengan EG itu tidak berada pada bidang yang sama. Nah, berarti 2 garis tersebut pasti tidak berpotongan. Nah, sehingga hubungan yang tepat itu adalah 2 garis tersebut bersilangan. Oke, ya. Nah, jadi adik-adik harus bisa membayangkan posisinya ya dalam dimensi 3-nya. Nah, kalau misalkan pada suatu sudut itu akan susah untuk diidentifikasi, coba adik-adik bayangkan melihatnya pada sudut yang berbeda untuk menentukan hubungannya. Nah, sekarang kita ke soal yang C. Kedudukan bidang ACH dengan ACEG. Berarti ACH masih garis yang ini ya, yang biru ini. Kemudian terhadap bidang ACGE. Berarti ACGE. Nah, kalau kita lihat, oh ternyata di sini ada garis perpotongannya antara bidang yang pertama ACH dengan ACGE. Berarti hubungan 2 bidang ini itu adalah berpotongan. Oke, semoga jelas untuk soal-soal yang berkaitan dengan kedudukan unsur-unsur dalam dimensi 3. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ini berkaitan dengan jarak titik dalam dimensi 3. Oke, nah jadi konsep dari jarak titik ke titik itu adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan 2 titik. Nah, ruas garis terpendeknya ya, berarti kalau misalkan ada titik A dengan titik B,
tinggal kita hubungkan. Gitu ya. Berarti dari sini ke sini itu adalah panjang atau jarak dari A ke B. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan jarak titik ke titik? Nah, yang harus adik-adik lakukan adalah yang pertama, hubungkan dulu antara titik tersebut sehingga terbentuk sebuah garis. Nah, yang kedua, clue-nya adalah adik-adik tentukan segitiga siku-siku yang memuat garis AB. Gitu ya. Nah, sehingga setelah mendapat segitiga siku-sikunya, langkah terakhir adalah menghitungnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi adik-adik yang belum mereview materi teorema Pythagoras, silahkan dicek pada YouTube ya, itu sudah ada videonya di sana. Nah, jadi konsepnya adalah menemukan garis yang akan ditentukan jaraknya, kemudian mencarinya dengan teorema Pythagoras. Nah, untuk pengaplikasiannya kita langsung ke contoh soal. Nah, jadi di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8. Jadi boleh kita tulis di sini 8. Kemudian jarak dari titik F ke H. F ke H berarti yang ini ya. Nah, berarti F ke H langkahnya tadi kan adalah kita hubungkan dulu antara titik tersebut. Berarti hubungkan F ke H. Nah, kemudian kita harus menentukan segitiga siku-sikunya. Berarti kita perhatikan dulu untuk sisi tutupnya ya, berarti sisi EFGH. Nah, ini kan berbentuk persegi panjang, di mana kalau persegi panjang atau persegi ya, berarti ini kan siku-siku. Nah, berarti bisa kita ambil sisi segitiga siku-sikunya, yaitu adalah segitiga FGH. Nah, berarti boleh kita gambar di luar, posisinya seperti ini. Berarti di siku-sikunya di G, kemudian ini F, kemudian di sini H. Tinggal kita tentukan jaraknya ya, atau panjang rusuknya. Berarti, nah di sini kan dari G ke H itu kan merupakan rusuk dari kubusnya ya, gitu ya. Berarti G ke H panjangnya juga akan 8. Nah, kemudian berikutnya dari G ke F. Nah, G ke F itu kan merupakan rusuknya juga, berarti di sini 8 juga. Nah, berarti tinggal kita tentukan dari H ke F. Nah, sesuai dengan trik yang pernah kita pelajari bahwa untuk menentukan panjang sisi miring, kalau misalkan sisi tegaknya itu merupakan unsur yang sama atau perkalian bilangan yang sama, berarti tinggal kita munculkan akarnya. Nah, maka ini kan bisa kita ubah menjadi 8 akar 1, ini juga 8 akar 1. 8 akar 1 kan tidak merubah nilai sebelumnya ya, sehingga untuk menentukan panjang F ke H, berarti ini sama dengan ambil unsur yang sama, yaitu 8. Nah, kemudian kita buka akar, kemudian kita tambahkan di bawah akar, yaitu 1 tambah 1. Jadi dia ditambah ketika yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Berarti di sini 1 tambah 1, berarti hasilnya adalah 8 akar 2. Oke, semoga jelas ya untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih terkait dengan kubus ya. Nah, di mana panjang rusuk yang diberikan itu adalah 10 cm. Nah, kemudian titik P ini merupakan titik potong diagonal bidang EFGH. Oke, jadi titik P merupakan titik potong diagonal bidang pada EFGH. Berarti EFGH diagonal bidangnya adalah yang ini ya. Oke, berarti titik potong diagonal bidang. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah titik P. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah jarak dari B ke P. Berarti dari B ke P, titik B-nya di sini tinggal kita tarik dari sini. Oke, clue-nya tadi kan adalah hubungkan titik dengan titik tersebut. Berarti yang dimaksud adalah yang ini. Nah, tinggal kita temukan segitiga siku-sikunya. Berarti segitiga siku-sikunya bisa kita ambil yang ini. Nah, ini kan akan tegak lurus di sini.
Nah, ini segitiga siku-sikunya. Sehingga berikutnya tinggal kita tentukan ukurannya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari E ke F itu kan juga akan 10 ya. Kemudian dari F ke P. Nah, F ke P itu kan adalah setengah dari diagonal sisinya. Nah, jadi triknya kalau misalkan diagonal sisi tadi ya, itu langsung saja, ini triknya ya. Ini khusus pada kubus. Nah, berarti kalau misalkan diagonal sisi atau diagonal bidang yang akan dicari, maka mencarinya adalah rusuk akar 2. Nah, sehingga kalau misalkan dari F ke P itu kan setengah dari diagonal sisinya, maka bisa kita tentukan F ke P, saya gambar dulu. Nah, jadi di sini P, di sini F, berarti dia setengah dari 10 akar 2, berarti di sini akan 5 akar 2. Kemudian di sini tadi adalah B. Berarti ukurannya ini adalah 10. Nah, tinggal kita lihat, ini kita bisa menggunakan trik-trik dari teorema Pythagoras ya, dengan cara adalah munculkan unsur yang sama antara 10 dengan 5 akar 2. Nah, ternyata 10 ini kan bisa kita ubah menjadi 5 kali 2. 2 kita masukkan ke dalam akar, jadinya kan 5 akar 4. Gitu ya. Nah, berarti berikutnya tinggal kita selesaikan dengan triknya, berarti mencari B ke P itu sama saja, ambil unsur yang sama yaitu 5. Nah, kemudian kita tulis 5 di sini, dibuka lagi akarnya. Kemudian ingat sisi miring itu kita jumlahkan ya, yang di bawah akarnya. Berarti 4 tambah 2, maka hasilnya adalah 5 akar 6. Oke, semoga jelas ya untuk soal ini. Oke, kita ke soal berikutnya. Gitu ya. Jadi diberikan kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuknya. Jadi panjang rusuknya di sini 5. Nah, kemudian titik A merupakan pertengahan garis PQ. Berarti pertengahan, berarti di sini P titik PQ, berarti di sini titik A-nya ya. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik R ke A. Berarti titik R ke A posisinya adalah yang ini. Gitu ya. Nah, tadi kan di sini 5. Nah, berarti karena di sini dari titik A ini kan pertengahan dari PQ, berarti dia jaraknya adalah 5/2. Nah, yang ditanyakan adalah panjang garis A ke R. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa mengambil segitiga siku-sikunya dari A, Q, R. Nah, dia akan siku-siku di titik Q. Nah, berarti kalau misalkan kita gambar di luar, posisinya seperti ini. Oke, ini Q, kemudian R. Nah, di sini A. Oke, berarti unsur-unsurnya di sini 5/2, kemudian di sini 5. Gitu ya. Nah, berikutnya tinggal kita cari jarak dari A ke R. Berarti kalau jarak dari A ke R, kita lihat dulu apakah ada unsur yang sama. Nah, ini 5/2. Nah, 5/2 kan bisa kita urai menjadi 5 kali 1/2. Nah, karena ini sudah sama-sama 5, berarti ini bisa menjadi 5 akar 1, kemudian setengah atau 1/2 ini kita masukkan ke dalam akar. Jadi di pangkat 2 kan ya, jadinya kan adalah 1/4. Gitu ya. Berarti tinggal pakai trik yang tadi, berarti mencari A ke R itu sama dengan ambil unsur yang sama yaitu 5, kemudian buka akar, kemudian kita jumlahkan yang di bawah akar, berarti 1 ditambah dengan 1/4. Tinggal kita sederhanakan, berarti 5 akar, berarti ini 4 tambah 1 sama dengan 4 ditambah 1/4. Berarti hasilnya adalah 5 akar 5/4. Nah, kemudian adik-adik kalau misalkan bentuk akar, berarti ini kan bisa kita urai menjadi akar 5 per akar 4, di mana akar 4-nya bisa kita tarik keluar menjadi 2. Akar 4 kan 2 ya, berarti sisa akar 5, kemudian di sini per 2. Nah, inilah hasilnya untuk jarak dari A ke titik R.
Oke, semoga jelas ya untuk soal ini yang berkaitan antara jarak dari titik ke titik. Oke, jadi adik-adik semua itulah materi kita hari ini yang berkaitan dengan dimensi 3 pada bagian pertama. Jadi adik-adik pastikan untuk selalu mereview setiap materi yang diberikan untuk menguasai setiap persiapan yang dibutuhkan dalam TKA 2026. Oke, sekian dari Kanana, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.